klien as a counselor mungkin ya, bukan as a psikolog. Rifki mungkin mau nanya, lanjut. Oke Kak, kalau aku sih pengen nanya kan biasa tuh terapi yang dijalanin itu pakai metode apa sih Kak? Kayak pendekatan-pendekatan yang dipakai, terus kayak jenis terapinya tuh apa? Oke, kalau terapi sejauh ini saya sering pakai CBT. Pernah nggak ya di luar pakai CBT? Mungkin pernah humanistik, tapi memang tetap dikolaborasiin sama CBT. Jadi saya nggak pernah benar-benar pakai single terapi gitu, tapi memang yang paling sering adalah pakai CBT gitu. Selain karena si CBT ini memang lebih mudah atau lebih bisa diajarkan sama klien-klien saya, CBT itu juga lebih waktunya lebih singkat gitu. Dan kebetulan memang kalau klien-klien saya selama ini yang saya temuin adalah orang-orang yang memang dengan gangguan yang mungkin kayak depresi, terus anxiety, pernah juga PTSD, jadi memang gangguan-gangguan kecemasan kayak gitu. Pun saya ketemu sama klien yang mungkin dia memang tidak ada gangguan psikiatri gitu ya, gangguan yang benar-benar parah gitu, parah dalam artian itu ya. CBT ini juga sering saya pakai karena dia mampu atau bisa cepat terlihat gitu, dan itu lagi tadi mudah untuk misalkan klien melakukan ini sendirian di rumah gitu, jadi tugas gitu, sehingga lebih terlihat juga hasilnya. Kalau teman-teman sendiri belajar psikoterapi sama Mas Ahyar ya belajarnya? Oh oke, tapi Mas Ahyar apa namanya ngasih tahu saya gitu, ngenalin saya atau gimana maksudnya? Oh sama, oke, makanya bingung juga sejak kapan nih Mas Ahyar ngajar psikoterapi gitu kan, dia agak kayaknya kurang paham, dan Mas Ahyar yang juga bukan psikolog gitu. Oke, udah belajar CBT atau belum? Belum Kak, belum belajar kita. Belajarnya apa? Maksudnya baru sampai mana belajarnya? Oke, oke. Kalau terapi, nah ini sebenarnya saya sempat nanya juga sama Indria yang dibilang terapi itu kayak gimana gitu. Kalau yang diajarkan dari kampus, udah ada kayak briefnya gitu kah? Kayak oke. Sekarang oke, paham maksudnya. Yang dimaksud itu oke. Terus gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Apalagi? Tapi Kak kalau terapi itu berarti CBT termasuk Nah, CBT itu kalau saya baca dari beberapa literatur memang lebih banyak CBT yang digunakan, dan mereka bahasanya itu bukan terapi tapi internet based atau web based terapi. Kalau teman-teman tadi tuh saya sempat baca, um, bentar ya, gimana ya caranya? Mungkin teman-teman bisa baca dari sini, jurnal, salah satu jurnal juga. Tadi sebelum ketemu sama teman-teman juga saya sempat cari tahu yang dimaksud si terapi itu apa, karena mungkin bisa baca sedikit kayak gimana bentuknya. Kebetulan memang
waktu saya ketemu sama klien-klien saya tuh waktu lagi pandemi ya 2020 2021 tuh. CBT salah satu yang memang secara literatur lebih banyak digunakan secara internet base atau CI terapi itu gitu. Baik ada yang memang terapi guide, ada yang tidak terapi guide. Terapi guide tuh jadi sesi terapinya itu berlangsung di apa namanya, di guide gitu ya, dipandu sama terapisnya. Sedangkan kalau tidak terapis guide itu biasanya mereka hanya diberikan tugas-tugas gitu untuk dikerjakan. Oke, ini mungkin brief aja kali ya. Kalau CBT itu, karena teman-teman mungkin belum pernah belajar CBT, jadi CBT itu memang terapi yang dia base-nya on cognitive and also behavior gitu. Jadi kognitif itu di terapi CBT itu kognitifnya itu kita yang pertama kita kelola gitu, atau kita bantu untuk lebih adaptif kayak gitu. Apakah dia punya pikiran misalkan negative thinking kah, atau ada kesalahan berpikir yang mungkin akhirnya itu mempengaruhi dia secara perilaku dan secara kesehatannya dia, secara kesehatan psikisnya dia. Itu yang pertama kali biasanya terapis akan kelola. Lalu secara perilaku ketika pikirannya memang sudah mulai adaptif gitu, secara perilaku akan dikelola dengan tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi memang CBT ini cukup efektif ketika dilakukan dengan internet base gitu. Dari konselingnya bisa dari Zoom gitu ya, atau secara daring gitu. Lalu tugas-tugas yang diberikannya juga bisa daring. Tugas-tugasnya itu kayak gini. Kalau di CBT biasanya mereka akan dibuatkan plan. Misalkan kayak buat orang yang depresi, ketika mereka nggak bisa kelola waktu gitu ya, kelola waktu karena mungkin energinya terbatas atau sedang tidak punya energi, tidak punya motivasi gitu. Mereka akan dibuatkan kayak agenda jam berapa sampai jam berapa mereka melakukan aktivitas kayak gitu. Lalu aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan emosi positif maupun perilaku positif. Itu biasanya namanya behavioral activation. Jadi tugas-tugasnya ada tabel-tabel yang diberikan atau worksheet gitu biasanya yang mereka kerjakan kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien atau klien yang sama terapisnya itu bisa dipantau secara online. Nah, tadi di jurnal itu juga saya baca ada beberapa, tapi saya kayaknya sih di Indonesia itu belum ada ya. Maksudnya belum ada secara spesifik dibuat gitu untuk memang internet base gitu. Jadi memang sejauh ini kalau saya lihat dari senior-senior gitu, lebih banyak memang kalau internet base atau e-terapi itu lebih banyak lewat Zoom via konseling gitu ya. Kalau saya sendiri waktu sama pasien itu worksheet-nya saya lakukan di Google Docs gitu ya. Jadi saya pantau di Google Docs, ketemu lewat Zoom. Kayak gitu, kayak dulu saya juga pernah dapat klien remaja, dia depresi dan emosinya sangat buruk. Saya kelola lewat worksheet yang dia tulisin. Jadi mungkin kalau kita lihat sekilas itu lebih kayak diary aja sih, tapi itu sangat membantu mereka untuk recheck emosi mereka setiap hari gitu, dan itu membantu saya juga untuk melihat ketika mereka sedang tidak dalam sesi. Kalau di luar negeri sepertinya mereka udah punya beberapa aplikasi atau fitur yang memang udah secara otomatis ketika mungkin klien sign up untuk sesi terapi itu udah ada apa aja yang mereka perlukan. Sepertinya sih udah kayak gitu. Terus kalau misalkan kalau di tempat biro saya sekarang itu ada sih versi asesmen, tapi asesmen ya, bukan terapi, asesmen yang emang udah didesain sama biro saya untuk dilakukan secara online. Tapi kalau terapi memang masih lewat Zoom, semuanya masih kayak manual gitu ya, tapi memang lewat Zoom atau Gmeet kayak gitu.
Kira-kira Oke, ini menarik ya Kak ya. Dari mulai awal yang CBT itu, nah yang jadi pertanyaan tuh saat seorang klien ingin melakukan CBT nih, berarti kan dia itu mendaftarkan dulu dengan mungkin biodatanya dan keluhannya. Nah terus dari situ itu kita mengobservasi baru kita guide gitu Kak. oke, karena keperluan psikoterapi terhadap klien itu memang didasarkan oleh kebutuhan mereka gitu ya, kebutuhan mereka, hasil asesmen mereka juga gitu ya. Mungkin dari kalau awal mungkin hasil keluhannya mereka seperti apa, lalu dilakukan asesmen gitu ya, baik dengan wawancara, baik dengan observasi maupun alat tes yang mendukung gitu. Nah dari situ baru kita tentukan kira-kira apa sih yang mereka butuhkan gitu, terapi apa yang mereka butuhkan gitu kan, banyak sekali ya jenis terapi, combine-nya seperti apa dan lain-lain. Biasanya memang kalau CBT ini banyak digunakan buat orang-orang dengan gangguan depresi. Teman-teman udah belajar abnormal kan ya? Udah. Buat CBT ini banyak buat digunakan oleh orang-orang yang memang major depressive disorder gitu ya, atau depresi, terus PTSD juga, OCD juga bisa digunakan gitu. Nah ketika mungkin mereka masuk ke dalam golongan tersebut atau di luar gangguan itu, tapi menurut terapisnya itu bisa digunakan dengan CBT, mereka akan di sign up untuk CBT gitu. Bisa dimulai dari mungkin apa nih yang sangat mengganggu dia, apakah yang dominan itu pikirannya atau perilakunya, atau secara pikiran mungkin nggak terlalu parah gitu ya, atau nggak terlalu mengganggu dia, itu bisa disasar dulu baru ke perilakunya kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Rizkita sempat menyinggung bahwa seniornya lebih menggunakan asesmen ya. Nah, dari asesmen sendiri dengan CBT ini, apakah itu berbeda atau memang asesmen ini hal yang mencakup di dalam CBT itu? Oh enggak, asesmen itu semua hal, mau kita pakai CBT, mau kita pakai humanistik, kita mau pakai psikoanalisa, asesmen itu perlu gitu. Jadi dari mana kita tahu kondisi klien adalah dari asesmen gitu. Jadi kalau asesmen itu sebenarnya adalah hal yang wajib kita lakukan gitu ya. Asal teman-teman pernah pelajari gitu mungkin ya. Misalnya ada asesmen minat bakat, ada asesmen kepribadian, itu perlu kita lakukan untuk ya tahu kebutuhan dan apa yang sedang dialami, kondisi psikologis dia saat pemeriksaan, sehingga kondisi dia saat ini lah ya, saat ini dan saat pemeriksaan gitu, sehingga nanti ketika dia diberikan terapi mau CBT atau apapun itu sesuai gitu. Jadi memang asesmen itu tidak tidak hanya dilakukan ketika kita memberikan CBT, enggak. Jadi justru asesmen wajib diberikan, lalu terapi disesuaikan oleh kebutuhannya gitu. Apakah itu CBT atau apakah itu humanistik, apakah itu apapun, itu tetap asesmen tetap diberikan gitu. Nanti ketika hasilnya itu keluar, hasil asesmennya, gambaran dinamika klien pasien itu seperti apa, baru akan disesuaikan dengan terapinya. Nah, kalau di CBT, jadi gini, intinya adalah tidak melihat terapi apa yang akan digunakan, tapi hasil asesmen itu yang akhirnya menentukan kita ingin menggunakan terapi apa. Lebih kayak gitu. Jadi asesmen itu wajib gitu. Kalau kita lagi sekarang mungkin teman-teman tertarik dengan CBT gitu, hal itu juga tetap dilakukan, even itu CBT atau bukan, kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya penjelasan aku? Maksudnya kalau misalkan teman-teman merasa bingung atau ada istilah yang saya sampaikan kurang familiar, boleh ditanyakan aja gitu, nggak apa-apa. Iya baik, bisa kami bisa memahami. Nah, alasan Kak Rizkita sendiri nih dari sekian banyak untuk melakukan psikoterapi ya, kenapa lebih senang CBT nih, lebih sering dipakainya lah ibaratnya. Kenapa sih? Kenapa lebih sering dipakai? Satu, karena sangat mudah gitu ya. Sangat mudah dalam artian
Sangat mudah karena waktunya nggak lama gitu, nggak lama. Terus somehow ini bisa reaching ke semua level klien gitu. Kalau misalkan saya pakai psikoanalisa, teman-teman udah belajar psikoterapi belum ya? Di psikoterapi udah ya. Nah itu ada sekali level yang harus kita lalui gitu. Bahkan di psikoanalisa itu biasanya kalau menurut cerita dari senior-senior saya gitu, psikoanalisa bahkan waktu saya belajar di Pancasila juga gitu, psikoanalisa itu memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa selesai gitu. Saya kurang mastering dalam psikoanalisa gitu karena memang kaitannya kita harus mengkorek jauh lebih dalam gitu ya pada klien gitu. Humanistik saya pernah pakai juga, tapi memang humanistik itu perlu korelasi yang cukup baik. Bukan berarti jadi nggak punya korelasi yang baik ketika pakai CBT ya, tapi memang kita sangat perlu mengikuti klien karena we accept mereka apa adanya gitu ya, unconditional love gitu ya, di humanistik tuh sangat digunakan itu. Jadi memang klien-klien saya kurang pas kalau misalkan dipakai itu, jadinya malah mereka akan tidak capai titik insight-nya mereka gitu. Kenapa saya lebih nyaman pakai CBT? Selain itu lebih mudah, klien-klien saya juga lebih menonjol di maladaptif pikiran mereka sendiri, dan memang gangguan-gangguan yang dihadapi itu lebih efektif digunakan oleh CBT gitu. Jadi sehingga saya lebih nyaman ketika pakai CBT gitu. Ya sih gitu, lebih nyaman karena merekanya juga menunjukkan dominasi pada pikiran mereka yang mungkin cenderung maladaptif, yang kurang tepat kayak gitu, sehingga saya bisa bantu mereka dari situ. Dan karena sejauh ini gangguannya depresi, PTSD kayak gitu, gangguan kecemasan, sehingga perilaku mereka juga jadi bisa lebih saya kontrol atau lebih bisa saya pantau gitu ya, dari wow kenapa saya jadi hitam tiba-tiba. Oke. Saya bisa pantau dari worksheet yang mereka lakukan gitu, dari aktivitas yang mereka lakukan gitu, sehingga CBT jauh lebih nyaman buat saya gunakan gitu. Oke, menarik. Ini kan sudah hal yang positif atau hal yang untuk mempermudahnya. Kalau tantangan tersendiri nih dari CBT serta kekurangannya itu apa sih, Kak? Tantangannya adalah mereka tidak mau mengerjakan worksheet mereka gitu. Jadi dengan gambaran klien-klien mungkin mereka punya masalah secara motivasi gitu ya. Lalu apalagi untuk pasien-pasien yang mungkin mereka sedang mengalami gangguan depresi gitu, mereka punya energi yang sangat terbatas, punya motivasi yang sangat rendah, dengan mungkin pikiran mereka cukup dominan pada pikiran yang negatif gitu, sehingga untuk melakukan tugas gitu ya itu sangat berat untuk mereka gitu. Sedangkan tugas ini membantu mereka untuk keep on track pada aktivitas yang bisa membantu mereka untuk tetap beraktivitas, tetap ada kondisi mood yang positif gitu ya. Tidak membiarkan mereka pada aktivitas yang mungkin itu mencelakai atau menyakiti mereka, seperti self harm gitu, atau ide-ide lainnya yang mungkin kita nggak bisa kontrol ketika mereka sedang tidak dalam sesi konseling atau sesi psikoterapi tatap muka kayak gitu. Nah, ini tantangannya adalah ketika mereka tidak mau melakukan worksheet, sehingga saya tidak bisa men-track bagaimana kondisi mereka ketika mereka sedang tidak sesi bersama saya. Jadi bisa gini, misalkan pertemuannya itu 2 minggu sekali. Nah, dalam kurun waktu, let's say Rabu kami bertemu, lalu Rabu depan otomatis tidak bertemu, baru Rabu depannya lagi gitu ya ketemu. Nah,
dari Rabu ke Rabu minggu pertama itu saya tidak bisa tracking. Apakah mungkin mereka makannya baik, motivasinya baik, atau mereka mungkin bisa jadi melakukan self-harm atau tidak, kayak gitu. Lalu ketemu di Rabu minggu kedua gitu. Nah, kalau mereka tidak melakukan worksheet mereka tidak bisa track gitu ya diri mereka, saya juga tidak bisa track. Terus tiba-tiba ketika ketemu Rabu, mungkin mereka dalam keadaan yang cukup baik gitu. Oh ya, hari ini saya baik-baik aja Mbak, saya makan, saya tidur dengan baik, misalkan motivasi saya cukup baik, saya hari ini bisa bangun tidur pagi, saya bisa mandi, saya bisa ini, bisa itu gitu misalkan. Nah, ketika saya mau tracking yang hari-hari sebelumnya gitu, saya tidak bisa melihat karena dia tidak mau mengerjakan itu. Nah, ada apa itu dengan 2 minggu terakhir? Kok tiba-tiba apa yang membuat dia akhirnya hari ini lebih baik ketika bertemu dengan saya? Nah, karena kalau misalkan saya nggak bisa tracking, mereka juga tidak bisa melihat kemajuan mereka sendiri. Dari kemajuan ini mereka juga nggak bisa lihat insight-nya. Dan saya juga jadi susah untuk memutuskan apakah, oke, ini kamu hari ini udah baik. Saya jadi nggak bisa kayak, kita kan nggak bisa kayak, oh ya hari ini kamu udah baik, udah ya, udah selesai. Berarti kita tidak usah melakukan psikoterapi lagi, misalkan kayak gitu. Nah, itu tidak bisa kayak gitu. Jadi itu yang mungkin jadi tantangan gitu. Ada klien yang akhirnya oke, Mbak, mungkin saya ada yang bisa menyampaikan gitu ya kenapa dia 2 minggu terakhir nggak mau ngerjain worksheet. Ada yang akhirnya kayak nggak tahu Mbak, saya kayaknya baik-baik aja atau apa gitu. Tapi saya bingung gitu ya. Akhirnya gimana nih? Apa yang harusnya bisa saya tracking dari kamu gitu misalkan. Itu sih tantangannya adalah ketika mungkin mereka kalau di CBT gimana mereka merasa tidak punya energi atau sulit untuk mengerjakan worksheet mereka. Gitu. Dari tantangan itu, apakah itu menjadi kekurangannya Kak dari yang CBT ini? Oke. Kekurangannya CBT mungkin bisa jadi ya, karena CBT itu sangat memerlukan maksudnya banyak aktivitas karena memang meningkatkan perilaku gitu ya, karena kan cognitive and behavior. Saya lupa ya, sebenarnya secara teori CBT itu punya beberapa kekurangan, tapi memang tugas-tugas yang memang harus dikerjakan sama pasien itu menjadi salah satu kekurangan dan tantangan ketika kita melakukan itu gitu. Lalu kekurangannya CBT itu juga adalah everything direct dari terapisnya gitu. Jadi kayak kamu perlu kerjakan ini ya, kita lihat ya apa ya, ada pikiran negatif apa ya di diri kamu sehingga kita perlu apa gitu. Misalnya kita melakukan ini, kita melakukan ini. Jadi memang lebih banyak terapis guide-nya gitu. Sehingga kadang klien juga kurang bisa, walaupun di CBT itu tujuan apa yang ingin kita capai itu juga ditentukan oleh klien gitu ya, atau pasien gitu, apa yang ingin mereka perbaiki atau ingin mereka kelola dalam dirinya gitu. Tapi memang banyak aktivitas yang di guide oleh terapi gitu. Jadi itu menjadi salah satu kekurangan juga. Udah sih kayaknya itu aja. Saya agak lupa ya, kayaknya sih secara limitation di CBT sebenarnya ada lagi beberapa, cuma kalau sejauh ini yang saya lakukan itu sih sebenarnya yang terasa gitu ya, CBT kekurangannya gitu. Kak, aku pengen nanya sih, mungkin selama pengalaman kakak jadi psikolog ini, ada nggak sih kasus yang menurut kakak tuh benar-benar menarik yang pernah kakak tanganin? Oke. Secara menarik, hampir semua pasien saya sebenarnya menarik sih. Karena ya mungkin karena saya belum banyak banget gitu ya, kliennya belum sebanyak itu. Dan hampir semuanya tuh sebenarnya menarik. Tapi yang paling menarik apa ya?
Kalau klien dewasa saya, karena saya sebenarnya kliennya ada 2 gitu. Maksudnya kalau di kampus saya di Universitas Erlangga itu memang psikolognya atau magister profesinya itu ada dua fokus gitu ya, anak dan dewasa gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau kayak kenapa saya jadi hitam kayak gini? Ngerti aku. Oke. Kalau di UI itu dia kan ada dewasa dan anak. Kalau saya di UNER itu ada anak dan dewasa, jadi harus belajar 2 field-nya. Kalau klien dewasa yang paling menarik adalah kasus PTSD, post traumatic disorder. Saya nggak pakai CBT karena ini dia. Ini mungkin bisa menjadi catatan juga. Di CBT itu kita perlu memperhatikan tingkat kognitif atau kemampuan kognitif pada pasien gitu, karena sangat memerlukan kemampuan berpikir yang cukup memadai gitu, karena kognitif yang disasar gitu ya. Nah, kayak saya ini secara kognitif dia kurang mumpuni gitu ya, kurang memadai, sehingga saya nggak bisa pakai CBT. Yang bisa saya gunakan adalah humanistik gitu. Jadi saya mengelola diri dia, keberdayaan diri dia, karena dia mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak oleh orang tuanya dan pelecehan seksual dari saudara kandungnya gitu. Jadi saya mengelola keberdayaan dirinya, keberhargaan dirinya, sehingga ia bisa menjalani kehidupannya gitu ya. Nah, memang tidak pakai CBT karena saya sudah coba pakai CBT, ternyata insight yang dia peroleh itu tidak sampai. Kedua, dia tidak sampai pada pola pikir atau kemampuan yang dituntut CBT untuk seorang pasien gitu ya. Jadi memang kalau di CBT itu mereka harus bisa klien ini atau pasien ini mampu memperoleh insight terkait, oh saya tuh punya kesalahan berpikir, misalkan kayak oh ya, saya nggak boleh melihat suatu kegagalan yang kecil sebagai bagian dari kegagalan yang besar gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar distorsi kognitif atau mungkin belum atau akan belajar, itu sangat dasar biasanya di CBT, mengenal distorsi kognitif pada pasien atau kesalahan berpikir. Nah, jika pasiennya tidak bisa sampai di tahap itu biasanya akan sangat sulit untuk mereka mengetahui apa yang kurang dari diri mereka, gitu, apa yang mereka alamin, itu sehingga perilakunya jadi sangat sulit. Nah, klien saya ini ternyata tidak bisa digunakan CBT sehingga pakai humanistik. Di tengah-tengah saya pakai humanistik, ternyata dia menghilang. Dia ternyata di tengah-tengah saya pakai proses humanistik itu dia menghilang. Jadi ternyata yang saya ketahui adalah dia belum siap untuk menerima kondisi dirinya, menerima kondisi keluarganya, dan belum siap untuk mengalami perubahan gitu. Jadi ini sangat penting di dalam pasien, di dalam melakukan psikoterapi, bahwa kemauan pasien untuk melakukan perubahan itu juga sama pentingnya gitu. Termasuk mungkin di CBT juga gitu ya. Di CBT kalau klien belum mau berubah, bahkan mungkin nggak di CBT aja, dalam semua pendekatan psikoterapi, kalau kliennya tidak mau berubah, tidak menyadari apa yang memang terjadi pada dirinya, nah itu udah deh, pasti nggak berhasil. Dan ini sangat menarik karena saya merasa bahwa menariknya adalah dalam kasusnya dia, dan dia sangat butuh pertolongan. Sebenarnya dia sangat butuh pertolongan, tapi pertolongan yang saya berikan ternyata tidak belum bisa diterima dia, karena dia merasa oh saya butuh perubahan. Nah, saya belum bisa ada di perubahan itu. Itu yang sangat menarik buat saya. Jadi akhirnya psikoterapi itu tidak selesai sampai saya kesel banget kenapa ini dari tadi saya jadi hitam, jadi nggak usah pakai efek, so don't mind belakangnya ya.
itu yang akhirnya menarik buat saya karena kasus ini cukup legit buat saya kerjakan, tapi saya tidak berhasil mendapatkan hati atau tidak bisa menjalankan ini karena memang klien saya akhirnya tidak bersedia untuk melanjutkan ini, dan kondisinya sampai sekarang sih sepertinya dia tidak melakukan psikoterapi gitu. Itu tantangan sih ketika kita melakukan psikoterapi ya, jadi memang mau kita pakai pendekatan apapun ketika kliennya memang belum siap, itu ya tidak bisa diterima gitu sama dia. Oke deh Kak, mungkin dari Indri atau Mareta ada pertanyaan tambahan? Ini aja sih penasaran, yang tadi kan klien ngisi worksheet gitu ya Kak. Nah itu bisa nggak sih klien itu nggak jujur pas ngisi worksheetnya gitu? Bisa nggak jujur, dan kalau misalkan sebenarnya kadang kita bisa ngeliat dari konsistensinya gitu ya, konsistensi perubahan, konsistensi tidak ada perubahan kayak gitu kita bisa lihat. Bisa sih mereka nggak jujur gitu ya. Dan kita bisa mengetahui ketidakjujuran itu lewat wawancara, kita ngobrol sama mereka, konseling gitu. Nah itu makanya psikoterapi itu tidak hanya kita memberikan sebuah tindakan gitu, tidak hanya memberikan worksheet, tidak hanya memberikan tindakan. Misalkan let's say di psikoterapi, di CBT itu juga ada aktivitas tindakan seperti memberikan relaksasi gitu ya, atau progressive muscle relaxation atau deep breathing relaxation kayak gitu. Dan itu biasanya mereka diminta untuk melatih juga. Jadi kita hanya ngebrief caranya seperti ini, lalu kamu kerjakan ya di rumah. Nah, misalkan di dalam worksheet aktivasi perilaku mereka mengerjakan itu. Nah, kita nggak ya, sebenarnya menaruh kepercayaan dan juga meng-cross check sih. Jadi kita tetap perlu cross check. Jadi kamu udah melakukan ini. Oke, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Gitu misalkan. Tenang. Oke, tenangnya tuh seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nggak tenangnya itu seperti apa? Gitu. Lalu kita bisa tanya juga dengan misalkan, oke, di hari itu, di tanggal itu, kamu melakukan apa? Apa sih yang kamu rasakan? Apa yang sehingga kamu menggunakan misalkan relaksasi ini di hari itu gitu. Nah, di situ kita bisa lihat, oh dia merasakan ini, dia pakai ini, dia gunakan ini, oh dia benar. Atau misalkan kalau misalkan dia terlihat bohong, mungkin hanya ingin buru-buru aja kerjakan gitu. Misalkan di hari ini ngerasain ini, ada peristiwa ini, kok kamu pakai relaksasi ini, memang ini membantu apa gitu. Adalah clue-clue mungkin mereka yang kelihatan kayak kurang. Ketika kita bohong pasti kita bisa melihat juga gitu ya ketika klien kita mungkin. Tapi ya kita tidak bisa semerta-merta langsung bohong ya gitu, nggak bisa juga. Jadi kayak oke, ini berarti memang tidak digunakan benar-benar ya, atau mungkin sebenarnya mungkin bukan relaksasian ini ya, lebih kayak ngatur nafas aja ya kayak gitu, mungkin lebih kayak gitu. Tapi memang bisa dilihat juga dengan kita mengelola kepekaan kita terhadap klien gitu, terhadap klien kita. Oke, iya ya, kita langsung mulai tadi ya. Sebenarnya teman-teman bisa manggil aku Rizi sih. Di Pancasila tuh dikenalnya dipanggilnya Rizi. Terus saya di Pancasila itu angkatan 2014. Saya lulus 2018. 2018 bulan Agustus saya lulus. 2019 bulan Juli saya masuk UNER, Magister Profesi Klinis. 2019, 2023 bulan Maret saya disumpah. Kok bulan Maret sih? Oh iya, ini bulan apa? Ini udah April. Iya, bulan Maret saya disumpah. Awal Maret saya disumpah, psikolog, saya lulus dari UNER. Terus
seminggu setelah saya disumpah jadi psikolog, saya masuk di biro, namanya Biro Metamorfosis. Itu tempat saya praktek kerja dulu ketika saya kuliah. Selain kuliah dulu dan sampai sekarang, dari saya lulus S1 dari Pancasila, saya jadi konten kreator di Cinta Setara. Sekarang saya jadi konselor juga di Cinta Setara. Cinta Setara itu ownernya dulu salah satunya adalah dosen di Pancasila tapi sudah nggak ngajar. Dulu juga yang ngajar saya psikoterapi. Mas Ahyar tuh sangat kenal, namanya Mbak Wita. Dulu saya waktu di Pancasila juga masuk SEMA ya, lupa lagi namanya, BPM. Saya jadi ketua Kadif, jadi Kadif 2 dulu, terus jadi di BPM tuh apa ya namanya, lupa. Saya juga jadi ketua something gitu, di ketua komisi gitu ya namanya ya dulu ya. Komisi berapa ya, lupa, 5 atau 2 juga saya lupa, kayak gitu dulu gitu. Kalau background lainnya yaitu saya jadi konselor di Cinta Setara sekarang, dulu jadi content creator sebelum saya kuliah profesi. Content creator lumayan lama, setahun saya jadi content creator, terus habis itu saya karena kuliahnya jauh jadi saya jadi kontributor. Lalu ketika saya mulai di akhir periode kuliah saya jadi konselor selama setahun ini di Cinta Setara. Terus saya juga baru aja ngeluarin buku sama teman-teman di tim Cinta Setara tentang relasi sehat bahagia. Nama judul bukunya adalah Cinta di Segala Musim. Baru keluar di bulan Maret juga. Gitu. Backgroundnya kira-kira. Kalau di UP ya itu kira-kira backgroundnya. Gitu. Klinis. Karena kenapa saya pertama karena saya sudah kenyang kalau belajar tentang ekonomi dan bisnis ataupun industri organisasi di UP. Jadi saya nggak mau pilih PIO karena memang saya tidak menyasar kantor, perkantoran, HRD kayak gitu. Saya nggak pernah jadi HRD, maksudnya selama saya 1 tahun setelah saya lulus lalu saya masuk kuliah itu saya nggak pernah jadi HRD gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman saya atau teman-teman mungkin kenalnya ketika kita lulus banyak yang jadi HRD gitu ya. Nah saya nggak pernah menyentuh ranah tersebut. Tuh. 2, kalau pendidikan memang saya kurang suka gitu ya, dan memang tidak terlalu relate ke sana, jadi saya milih klinis. Nah, klinis sendiri yang saya lihat lebih fit in untuk saya, dan sebenarnya untuk masuk ranah industri juga masih bisa masuk ranah pendidikan juga masih bisa masuk gitu. Jadi itulah alasannya saya kenapa milih klinis, saya lebih merasa fit in di situ gitu, dan nggak terlalu banyak mengambil ranah industri organisasi, tapi saya juga bisa masuk. Tidak terlalu mengambil banyak ranah sekolah atau pendidikan, tapi saya juga bisa masuk kayak gitu. Gitu kira-kira, teman-teman. Oke deh Kak, mungkin kita rasa juga udah cukup buat pertanyaan yang diajuin. Buat Kakak juga makasih banget udah ngeluangin waktunya buat ngebantu tugas kita. Bener-bener makasih banget. Paling di akhir sesi dokumentasi dulu kayak Kak, buat nanti salah satu kita screenshot. Filter dulu, soalnya kayak agak kurang baik, belakangnya agak rame. Oke. Siapa yang ini? Dri, tolong Dri. Ini teman-teman sekarang semester 7. Semester 4 Kak. 4. Oh, tapi udah belajar psikoterapi?
Mata kuliah psikoterapi? Oh, oke. Mungkin ada perubahan kurikulum dari saya. Dulu soalnya saya belajar psikoterapi itu baru semester 7. Makanya saya kira teman-teman udah di akhir perkuliahan. Berarti angkatan berapa? 2020? 2021 Kak. Oh, 2002. Oh, iya. Oke. Soalnya kurikulumnya itu kita kurikulum baru gitu loh Kak. Jadi yang harusnya ketemunya di semester 7 atau semester 5 itu jadi ketemu di awal kita. Karena semester 7-nya belajar apa? Kurang tahu deh, itu sih katanya biar lebih kenal aja, katanya kayak gitu. Cuman pembelajarannya udah jauh juga sih, jadi kayak hampir setiap matkul itu kayak simulasi skripsi gitu Kak. Oh, I see. Oke. Berarti kalau ekonomi bisnisnya ada berapa sekarang? Kalau dulu saya ada 3 kali ekonomi bisnis. Nah kalau bisnis itu kita belum dapatnya di semester 5 ke atas deh. 5 kalau nggak 5 itu dapatnya 6, 7, 8 di situ. I hope saya bisa mengulang waktu lagi, bisa masuk ke angkatan kalian, jadi nggak belajar banyak bisnis. Dulu saya dari semester udah belajar semester 3. Ya, banyak sih alumni yang bilang kayak gitu. Katanya tuh pengen jadi angkatan kalian aja tuh enak katanya tuh. Traumatik buat saya. Itu traumatis banget, pengalaman yang sangat traumatis. Saya kurang nyaman belajar itu dulu. Berangsur. Oke, kalau udah mau Kak, aku screenshot dulu ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Saya kira tuh kalian udah semester akhir, jadi mau nanya mau bahas skripsi apa gitu. Oh, ternyata belum semester.